Baik, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kedua dari pendahuluan yang 3 pekan lalu telah kita sampaikan. Pada pertemuan pertama, ada sedikit pembahasan mengenai pentingnya belajar yang rutin. Semoga itu bisa menjadi pengingat kita semua dan motivasi, serta menjadikan keyakinan yang kuat untuk bisa memprioritaskan aktivitas belajar dan aktivitas rutin dalam belajar pada setiap hari-hari kehidupan kita. Nah, di sesi yang kedua ini, kita akan masuk ke dalam kitab yang akan dijadikan rujukan oleh kita pada pembahasan-pembahasan berikutnya, insyaallah ta'ala. Kitab tersebut adalah kitab yang berjudul Shahih Al-Adab Al-Islamiyah. Adab-adab Islam yang sahih. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama dari Mesir. Beliau bernama Syekh Wahid bin Abdussalam Al-Bali. Dan dijadikan kitab ini sebagai salah satu muqarrar atau materi perkuliahan pada kampus beliau di Jamiah Sofwa. Kemudian kitab ini diberikan penjelasan oleh salah satu dosen juga di universitas tersebut yang merupakan murid dari Syekh Abdussalam Bali, yaitu Syekh Khalid Al-Juhani. Dengan judul syarah penjelasan dari kitab ini yaitu Al-Ala'i Al-Bahi'ah fil Adab Al-Islamiyah. Syarh Sahih Adab Islamiyah. Mutiara-mutiara yang indah dari kitab Sahih Adab Islamiyah. Nah, mari kita lihat apa yang mulai beliau sampaikan dari awal kitab. Tentu para ulama biasa mengawali kitab-kitab mereka dengan mengucapkan khutbah hajah, khutbatul hajah. Silahkan nanti bisa disimak khutbatul hajah yang beliau sampaikan pada awal kitab beliau. Nah, beliau menyampaikan bahwa ini adalah adab seorang muslim. Adab seorang muslim. Sebagaimana judul yang tadi kita sudah sampaikan, Sahih Adab Al-Islamiyah. Nah, adab seorang muslim, berbicara tentang kalimat muslim, maka ada hal yang perlu disadari bersama. Karena kalimat ini sudah sangat akrab pada telinga kita. Alhamdulillah sejak kecil kita berada pada lingkungan muslim. Walaupun ini sebuah nikmat besar, tetapi terkadang karena sering mendengar dan dianggap sebagai hal yang biasa, potensi melalaikan makna dari kalimat ini sangat besar. Artinya kita biasa dengar kata muslim, saya seorang muslim, dan kita menganggap status muslim itu sebagai sesuatu yang biasa. Padahal status sebagai seorang muslim adalah sebuah nikmat besar yang Allah berikan. Dan Allah berikan itu kepada kita, dan mungkin Allah enggak berikan nikmat ini kepada yang lainnya. Kepada yang lainnya, yang bukan muslim. Miliaran orang di dunia ini, dan Allah pilih ada yang diberikan petunjuk kepada Islam dan dia menjadi muslim. Sementara ada yang tidak menjadi muslim, dan ini bagian dari kehendak Allah. Si A menjadi muslim, si B nggak menjadi muslim. Nah, ketika kita dipilih oleh Allah dan ternyata Allah mentakdirkan kita sampai saat ini menjadi seorang muslim, yang harus kita ingat adalah meyakini
Ini sebuah karunia besar dari Allah. Ya, misalkan ada teman kita dikasih uang 50 juta, sementara misalkan kita nggak dikasih uang itu oleh bos kita, oleh atasan kita misalkan. Tentu muncul eh, rasa bersyukur, berterima kasih bagi yang diberi daripada yang tidak diberi. Ya. Nah, sebuah nikmat besar ini perlu kita ingat. Di antaranya yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah nikmat besar adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang kelima dari urutan mushaf Al-Qur'an, surah kelima ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Para ulama diantaranya Asy-Syaikh As-Sa'di di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa aku sempurnakan untukmu nikmatku. Allah telah menyempurnakan nikmat yang diberikan kepada kita. Yang dimaksudkan adalah nikmat lahir, nikmat batin, nikmat yang terlihat maupun yang tidak terlihat secara materi. Dan aku telah ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Maksudnya adalah aku telah memilihkan Islam, memilih agama ini untuk kalian, dan aku telah ridhoi kalian beragama dengan agama ini. Maka bersyukurlah kepada Allah, kepada Rabb kalian, dan pujilah Allah yang telah memberikan nikmat kepada kalian dengan sebaik-baik agama. Sebaik-baik agama, yaitu Islam. Seseorang ketika dia telah berada dalam Islam maka disebut sebagai orang Muslim. Ya. Ini sebuah ayat yang menjelaskan betapa Islam itu adalah sebuah nikmat besar. Allah nyatakan itu sebuah nikmat besar. Dan kondisi kita sekarang, alhamdulillah Allah memberikan nikmat itu kepada kita. Ya, Allah memberikan nikmat itu kepada kita. Jangan sampai yang seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa, yang akhirnya kita lalai dengan nikmat ini. Padahal kita tahu, lain syakartum la'azidannakum. Kalau kalian bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan, maka aku, kata Allah, aku akan menambahkan nikmat itu. Ya, dan kita berharap bersyukurnya kita akan menjadi sebab bertambahnya nikmat yang Allah berikan. Bertambahnya nikmat diantaranya adalah bertambah baiknya Islam kita. Dan tentu banyak keutamaan dengan bertambah baiknya Islam yang itu akan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Sebaliknya, apabila kalian kufur, kalian lupakan nikmat-nikmatku, tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, maka azabku sangat keras, sangat pedih. Syadid, balasan bagi kita apabila lupa, lalai, dan tidak bersyukur dengan nikmat itu. Nah, berbicara mengenai nikmat, ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Nikmat yang pertama yaitu merasakan, yang kedua adalah mensyukuri. Berbicara mengenai nikmat ada dua hal yang perlu kita tekankan, kita perhatikan pada diri kita. Apakah kita sudah merasakan nikmat itu dan apakah kita sudah mensyukurinya. Setelah kita merasakan, kita akan mensyukuri. Akan tapi poin pertama yang perlu kita perhatikan adalah mengenai merasakan ini, merasakan. Kita bicara nikmat-nikmat lahiriah. Lahiriah itu adalah nikmat yang fisik, yang sifatnya fisik ya, yang terlihat dan lebih mudah untuk dirasakan.
Misalkan nikmat lezatnya makanan, nikmat wangi ya, aroma harum, nikmat pemandangan yang indah, nikmat suara yang merdu, yang indah. Ini adalah nikmat-nikmat yang sifatnya lahiriah, secara fisik, terlihat dan mudah untuk dirasakan. Tetapi walaupun nikmat ini mudah untuk dirasakan, akan menjadi sulit ketika indera perasanya yang bertugas untuk merasakan nikmat tersebut dalam kondisi sakit. Kita ambil contoh seseorang yang sariawan. Mungkin kita semua pernah mengalami sakit ini, sariawan. Ada di mulut, ada di lidah mungkin, ada di bibir, ada di gusi mungkin. Maka sakit pada bagian-bagian yang merasakan itu, tentu khususnya misalkan di lidah ya. Kemudian kita makan makanan enak, sate kambing misalkan, gulai atau makan makanan yang lezat lainnya, lezatnya tidak bisa kita rasakan. Semakin tinggi stadium sakitnya, semakin tinggi stadium sariawannya, maka semakin sulit kelezatan itu dirasakan. Maka kita sering sampaikan, kenapa sih makan kita bisa enak? Ya, salah satunya karena kita nggak sariawan, gitu. Karena lidah kita berfungsi. Tapi kalau sedang nggak berfungsi, maka sulit untuk merasakan lezatnya itu. Penciuman misalkan, di masa pandemi ini kita mengenal istilah anosmia, kehilangan apa? Kehilangan penciuman. Maka parfum sewangi apapun, seenak apapun parfum itu, semahal apapun, itu nggak bisa dicium, nggak bisa dirasakan meskipun ada di depan hidung kita ya. Apabila si pencium tadi mengalami anosmia. Ya. Ini adalah salah satu bukti meskipun nikmatnya itu besar, meskipun nikmatnya itu mudah untuk dirasakan, tapi ketika inderanya tidak merasakan karena bermasalah, maka yang besar itu tidak akan terlihat, tidak akan terasakan. Ya, tidak akan terlihat seperti misalkan kacamata, ya, seseorang yang matanya bermasalah, maka ketika dia melihat pemandangan indah, yang orang lain bisa melihatnya, dia nggak merasakan itu sebagai pemandangan indah. Ya, mungkin terasa samar-samar atau kabut atau hal-hal lain yang nggak bisa menjadikan dia merasakan itu sebagai sebuah keindahan. Ya. Nah, demikianlah nikmat lahiriah. Meskipun terlihat, tapi akan sulit dirasakan. Meskipun secara fisik ada wujudnya, tetapi akan sulit dirasakan ketika inderanya bermasalah. Semakin tinggi tingkat stadium masalahnya, maka semakin sulit merasakan keindahan, kenikmatan lahiriah itu. Ini adalah nikmat lahiriah. Maka bagaimana dengan nikmat batin, nikmat ruh, nikmat yang cenderung tidak terlihat? Ya, apabila kita bandingkan, ternyata nikmat ruh ini, nikmat batin ini, itu merupakan hal yang sebenarnya itu lebih besar, lebih mahal, dan lebih berharga dari nikmat materi yang sifatnya fisik dan sifatnya lahiriah. Ya. Kita sering mendengar santapan ruhani, ya, santapan ruhani. Berarti kan ruh itu bisa merasakan sebuah kenikmatan, dan ini kenikmatan ruhani. Dia akan disantap oleh ruhaninya. Ya. Di antara kenikmatan ruhani yang sangat besar, kenikmatan batin yang sangat besar, yaitu adalah mengenal Islam dan menjadi seorang Muslim. Kita kembali dengan poin yang pertama tadi, menjadi seorang Muslim. Ini adalah nikmat besar. Nah, poinnya adalah nikmat sebesar itu apabila hatinya bermasalah, maka nikmat itu pun tidak akan terasa. Sebagaimana makanan yang sangat lezat, apabila lidahnya bermasalah,
maka kelezatannya juga tidak akan terasa. Perhatikan poin ini agar kita menjadi peduli dengan hati kita dan memperhatikan hati kita agar jika terjadi masalah kita akan segera menyelesaikannya. Sehingga nikmat yang besar tadi terus dapat kita rasakan. Ya, terus dapat kita rasakan. Seandainya hati itu sehat, hati itu hidup, maka kenikmatan yang tadi kita sebutkan sebagai seorang muslim, kemudian Allah berikan nikmat besar dengan agama ini, ya, seandainya hati kita hidup sehat, maka yang besar itu akan terlihat dan terasa. Dan setelah merasakan bahwa itu sebuah nikmat besar yang Allah berikan kepada diri kita dan ternyata Allah tidak berikan kepada yang lain, ya, kita merasakan itu sebagai sebuah nikmat besar, maka akan muncul rasa syukur pada diri kita. Rasa syukur itu berpotensi besar untuk menjadikan kita termotivasi. Artinya rasa syukur itu menjadi sebab termotivasinya diri kita untuk merasa mudah dalam melakukan ketaatan dalam agama. Nah, Islam sebagai sebuah agama merupakan kenikmatan besar. Nah, sebagai seorang muslim, kita juga melihat, alhamdulillah di sekeliling kita adalah orang-orang muslim. Akan tetapi, sebagaimana kita tahu bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Suatu saat kita mungkin berada dalam kondisi semangat dalam beribadah, maka iman kita sedang naik. Di saat yang lain mungkin kita merasa malas atau merasa tidak sesemangat yang tadi. Kondisi itu menunjukkan iman kita sedang turun. Artinya, iman itu levelnya ada yang tinggi, ada yang rendah, dan itu ada di sekitar kita. Terjadi pada diri kita, terjadi juga pada orang-orang di sekitar kita. Kita lihat ada orang-orang yang semangat mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, ada orang-orang yang kurang semangat. Dan mereka bermacam-macam level semangatnya, bermacam-macam level keimanan mereka. Kita lihat orang-orang di sekitar kita yang mereka jauh atau mereka belum bersemangat mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Atau mungkin kita lihat dalam diri kita sendiri ketika kondisi kita sedang tidak semangat. Artinya ada kesibukan atau ada hal lain yang menyibukkan diri kita sehingga kita kurang perhatian dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, bahkan kita merasakan sendiri ketika kita dalam kondisi tersebut, maka berbagai permasalahan itu akan datang. Hati akan jauh dari ketenangan dan hidup juga akan jauh dari kenyamanan. Meskipun secara fisik sehat, ya, meskipun secara duniawi uang punya, harta punya, secara sosial mungkin punya kedudukan, tetapi ketenangan hati itu bukanlah sesuatu yang dapat diperjualbelikan. Ini salah satu hal yang secara mudah kita lihat pada diri kita atau orang-orang di sekitar kita. Ketenangan hati adalah sesuatu yang mahal, dan ini merupakan karunia besar dari Allah. Baik, kita kembali kepada poin yang pertama tadi, yaitu nikmat Islam. Kenapa kita harus mengkaitkan antara Islam dengan nikmat? Kita sudah jelaskan di awal, tapi kita akan menekankan sedikit di sini bahwa kenikmatan hidup dan setiap orang yang hidup pasti akan mencari kenikmatan dan kebahagiaan. Ya, Allah menjelaskan, memberikan informasi kepada kita bahwa kelapangan hidup, kenikmatan hidup, ketenangan hati itu hanya akan diberikan bagi orang yang menerima Islam. Bagi orang yang menerima Islam. Allah menyatakan hal ini di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang-orang atau barang siapa yang Allah menghendaki memberikan petunjuk kepadanya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Memeluk agama Islam dan menerima konsep-konsep yang ada dalam Islam itu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya. Ketika Allah menghendaki akan memberikan petunjuk, maka salah satu indikatornya adalah dia menerima Islam. Kemudian dia menjadi Muslim yang baik dan dia menerima setiap konsep yang ada dalam Islam. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillah yaj'al sadrahu dhayqa haraja. Dan siapa yang dikehendaki Allah untuk disesatkan, Allah akan jadikan hatinya sempit dan sesak. Ya. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia itu menaiki langit, naik ke atas langit di mana oksigennya berkurang, sesak di dada itu terasa karena kurangnya oksigen, sempit dan sulit dia rasakan. Ya. Ini adalah bagian dari orang-orang yang Allah kehendaki kesesatan. Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah menghendaki kesesatan bagi seseorang, itu adalah hak Allah. Dan kita tidak pantas menanyakan kenapa Allah menghendaki itu, kenapa Allah menghendaki ini. Allah yang berkuasa. Ya, yaf'alu ma yasha, Allah berbuat dengan apa yang Allah kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Adapun bagi kita, ketika Allah menghendaki kita merupakan bagian dari kaum muslimin, maka kita bersyukur kepada Allah. Ya. Tapi ketika kita mendapati diri kita berada pada kondisi seperti orang yang disesatkan, artinya indikatornya seperti yang Allah sampaikan di ayat ini. Ia ja'al sadrahu dhayqa. Allah jadikan hatinya sempit ketika menerima Islam atau menerima konsep-konsep dalam Islam. Kemudian hati kita merasa sempit, merasa susah. Ini indikator adanya sesuatu yang salah pada diri kita. Maka bertaubatlah kepada Allah dan mintalah petunjuk kepada Allah agar kita menjadi kelompok yang pertama tadi. Ya. Kelompok yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Menerima Islam. Nah, Allah mengakhiri ayat ini dengan setelah menyebutkan golongan kedua tadi yang Allah sesatkan dan hatinya sesak, sempit seperti orang menaiki langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Seperti itulah Allah menjadikan siksa, menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Balasan bagi orang-orang yang tidak beriman. Diberikan kesulitan dan kesempitan hidup. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh para ulama terkait ayat ini. Asy-Syaikh As-Sa'di di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengandung petunjuk mengenai tanda kebahagiaan dan tanda adanya hidayah pada diri seseorang. Ya. Karena kita tidak bisa, artinya kita tidak bisa memvonis si A dapat hidayah, si A dapat petunjuk, si B tidak dapat, si A dapat kebahagiaan, si B tidak dapat. Ya, kita tidak bisa memvonis secara mudah dan bukan tugas kita memvonis seperti itu. Akan tetapi khususnya pada diri kita, ya, ataupun kita bisa melihat pada orang lain, itu adalah sifatnya hanya tanda. Tapi tanda itu mengarahkan kepada hal-hal yang ditunjukkan oleh indikatornya, oleh tanda tadi. Apakah mengarahkan kepada kebahagiaan, atau mengarahkan kepada kesengsaraan, mengarahkan kepada hidayah, atau mengarahkan kepada kesesatan. Ini dapat terlihat dari tanda-tanda tadi. Nah, tanda kebahagiaan dan tanda hidayah adalah menerima Islam. Menerima konsep-konsep yang ada dalam Islam. Dengan kondisi seperti itu, maka jiwanya akan mencintai kebaikan, mudah diajak berbuat baik, mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan, tidak merasa kesusahan, dan bahkan merasakan kelezatan dalam ketaatan dan kebaikan itu.
Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, merasakan kelezatan bisa dilakukan ketika inderanya tidak bermasalah, ketika inderanya sehat. Maka hati yang berperan dalam merasakan kelezatan ketika melakukan kebaikan, berarti hati seperti itulah yang sehat. Ya, ini adalah tanda bahwa Allah memberikan hidayah dan mengaruniakan kepada orang tersebut nikmat taufik mengikuti jalan yang lurus. Ya, tandanya adalah apa? Mudah berbuat baik, tidak merasa susah melakukan ketaatan. Ya, contoh yang mudah, bangun pagi misalkan. Kita merasakan mudah atau merasakan susah. Ketika kita merasakan mudah bangun pagi, semangat sholat subuh, semangat sholat jamaah dalam hari itu, maka kita berharap ini bagian dari tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Dan bersyukurlah dengan kondisi itu. Ya, dengan kondisi itu. Sebaliknya, tanda Allah menyesatkan adalah adanya kesempitan dalam hidup. Karena tidak ada ilmu yang menunjukinya. Hidupnya penuh ketidakpastian. Artinya labil ya. Kemudian mungkin kita merasakan sendiri. Kita tidak usah menunjuk orang lain, menunjuk si A, si B, tapi kita tunjuk diri kita di kondisi seperti itu, kita merasakan ketidaknyamanan. Mungkin ada kebingungan ya dalam hidup kita. Dan berkutat kehidupan kita itu mengikuti syubhat, mengikuti syahwat, mengikuti keinginan-keinginan kita saja, dan mengikuti mungkin pemikiran-pemikiran yang tidak jelas. Sebagaimana kalau kita lihat informasi-informasi dalam dunia maya itu sangat banyak, ya, yang isinya syubhat, isinya syahwat, itu beredar di HP kita. Ketika kita buka, muncul tulisan itu, muncul gambar itu, ya. Seseorang yang akhirnya dia menyibukkan diri dengan hal-hal itu, atau mungkin kita pernah merasakan hal ini, maka di hari-hari kita menyibukkan diri dengan hal-hal itu, kita rasakan tidak ada ketenangan, kita rasakan tidak ada kepastian, padahal waktu kita berjalan, artinya seharian itu kita melakukan sesuatu tetapi nggak jelas, gitu, nggak jelas, tidak mengantarkan kepada kebaikan, tidak mengantarkan kepada ketaatan, ya. Dan justru ketika mendengar azan misalkan, diajak sholat berjamaah, atau diajak melakukan kebaikan yang lain, keengganannya muncul, rasa sulitnya muncul, rasa sempit pada dadanya menerima ajakan itu muncul. Nah, inilah kondisi kelompok kedua yang tadi kita sebutkan, seperti orang yang menaiki langit. Sesak dadanya, sempit karena susah bernafas. Itu adalah bagian tanda dari kesesatan yang Allah inginkan pada diri orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah melindungi kita dari hal-hal tersebut. Ya. Kita camkan hal ini. Tanda kebaikan adalah Allah mudahkan kita untuk berbuat baik. Tanda keburukan Allah mudahkan kita untuk berbuat buruk. Perhatikan perilaku kita sehari-hari ke arah baik atau ke arah buruk. Ya. Dan itu merupakan bagian dari kenikmatan yang bisa kita rasakan dan kenikmatan besar yang perlu kita syukuri ketika Allah menghendaki kita melakukan kebaikan. Ya. Ini adalah sedikit pendahuluan mengenai nikmat menjadi seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa Islam sebuah nikmat yang besar. Menjadi seorang muslim merupakan status kenikmatan, ya, status menjadi seorang muslim merupakan sebuah kenikmatan besar yang tidak boleh kita lalaikan. Contoh contoh yang mudah adalah bagaimana perilaku kita, sikap kita dalam menerima Islam dan menerima konsep-konsep yang diajarkan di dalam Islam. Ya.
dengan menerimanya, dengan mengamalkannya, dengan mudah dalam melakukan ketaatan-ketaatan dalam Islam, maka ini adalah tanda bagi kita yang semoga menjadi penyemangat kita dan menunjukkan bahwa Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Berbahagialah ketika Allah menghendaki kebahagiaan pada diri kita dan kita merasa mudah dalam berbuat baik, dan dengan kebahagiaan itu hal yang perlu kita lakukan adalah menindaklanjutinya, artinya mensyukurinya. Jika itu kita rasakan sebagai sebuah kebahagiaan, maka yakinilah itu adalah sesuatu yang mahal bagi diri kita. Lanjutkan hal itu dengan mensyukuri karunia yang sangat mahal tersebut, ya, karunia yang sangat mahal tersebut. Cara terbaik untuk mensyukurinya adalah dengan semakin bersemangat untuk mengerjakan ketaatan dan kebaikan. Di antara cara terbaik untuk mengerjakan ketaatan dan kebaikan adalah dimulai dengan belajar, ya, dimulai dengan belajar. Karena dengan belajar seorang akan mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu dia akan tahu. Tanpa belajar seorang tidak akan punya ilmu, dan tanpa ilmu dia tidak akan tahu, ya, dia tidak akan tahu. Dan sebagaimana kita ketahui, ilmu dan harta itu perbandingannya sangat jauh. Ilmu jauh lebih besar daripada harta. Ilmu itu akan menjaga diri kita. Adapun harta, dialah justru yang perlu untuk dijaga. Ya, dialah yang perlu untuk dijaga hartanya. Adapun ilmu, dia akan menjaga diri kita. Nah, semoga pendahuluan yang ada pada kajian kedua ini memberikan keberlanjutan dari materi yang pertama, di mana kita menjadi tahu pentingnya belajar, pentingnya rutin dalam belajar, dan kita tahu dengan belajar, maka kita akan merasakan, kita akan mengetahui, kemudian kita akan merasakan. Merasakan apa? Salah satunya adalah nikmat yang tidak akan dirasakan oleh yang tidak tahu, yang tidak belajar. Ya. Dan di antara materi pembelajaran yang penting untuk dipelajari adalah materi mengenai adab. Adab, sebagaimana kitab yang akan kita pelajari bersama insyaallah ta'ala, Sahihul Adabil Islamiyah. Adab-adab Islam yang sahih. Insyaallah adab-adab ini sudah disusun oleh penulisnya lengkap, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Adab yang bisa menjadi panduan kita untuk mengisi hari-hari kita dengan ketaatan dan kebaikan. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang, yang salah. Apabila ada yang salah, maka silahkan diberi koreksi dan jangan diikuti, karena itu merupakan kesalahan. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya mengenai adab-adab dalam Islam yang ada pada kitab ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.